Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jamaah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari Quran surat Al-Muddathir, ya, setidaknya ayat 1 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsirukum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Kum, bangunlah, bangkitlah, fa'anzir, kemudian berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah, agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Warrujza fahjur, jauhilah, hindarilah perbuatan dosa, ay al-ma'athim. Wala tamnun tastaksir, janganlah kau memberi, kau menolong, tapi berharap balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan pada Tuhanmu bersabarlah. Hadirin, dalam kitab-kitab tafsir, misalnya di dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya As-Suyuti, disebutkan bahwa ayat ini memiliki sabab nuzul. Nabi SAW tiba-tiba saja didatangi, dihampiri oleh malaikat dalam sebuah perjalanannya. Beliau mengatakan, aku melihat sosok yang pernah menemui aku di Gua Hira, yang kemudian memberikan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Ia duduk di atas singgasana antara bumi dan langit. Aku merinding, aku gemetar sehingga aku berlutut. Kemudian aku pulang. Aku ceritakan peristiwa itu kepada istriku yang bernama Khadijah. Saat itu Nabi mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Karena Nabi menggigil.
Kemudian Khadijah menyeliputinya. Qala, Nabi mengatakan, qalatil Khadijah, itu berkatalah Khadijah, fadatsarnahu, kemudian aku menyelimutinya. Setelah itu turunlah ayat ini, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Tentu khitab atau orang yang dituju oleh ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, maknanya begitu, yang sedang berselimut, kum fa'anzir, bangkitlah, kemudian berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan pada Tuhanmu agungkanlah. Hadirin, di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, para ulama sepakat bahwa ada atau terdapat ayat-ayat tertentu yang tidak bisa dipahami secara harfiah atau tidak bisa dipahami berdasarkan makna hakikinya, tapi bisa dipahami berdasarkan makna majazinya, kata-kata kiasan. Dan itu umumlah dalam bahasa manusia. Kalau orang mengatakan bahwa penguasa itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi, enggak Pak, saya lihat tangannya kok biasa-biasa saja, dari kulit dan tulang. Enggak, maknanya tangan besi itu adalah otoriter. Oh, jangan deket-deket ya, kau awasi orang itu panjang tangan. Enggak, tangannya normal kok, enggak panjang-panjang amat. Padahal makna panjang tangan itu adalah suka mencuri. Bahwa Nabi SAW juga pernah mengatakan, inna lihadzal Qur'an zawahiruhu wa bawatinuhu. Quran ini di samping memiliki makna-makna lahiriah, juga memiliki makna-makna batiniyah. Ada makna zawahir, ada juga makna bawatin. Saya kasih contoh ya, sebelum masuk ke dalam pembahasan ayat ini, yakni Quran surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadid fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin nasi wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Yang pada intinya Allah Subhanahu wa ta'ala bekali semua rasul yang diutus ke tengah-tengah manusia dengan 3 macam bekal. Apa itu? Kitab suci, timbangan, dan besi. Alkitab, Al-Mizan, Al-Hadid. Oh, berarti tangan kanannya bawa kitab suci, tangan kirinya bawa timbangan, terus di pundaknya mikul linggis. Masa begitu? Tidak begitu. Itu simbolik sekali. Maknanya itu adalah tahapan-tahapan membina umat. Pertama, dicerdaskan, dicerahkan. Simbolnya kitab suci. Dari syirik dibawa kepada tauhid. Dari sesat dibawa kepada jalan yang lurus. Simbolnya tauhid. Nah, dalam literatur dikatakan namanya as-saurah al-fikriyah, revolusi pemikiran. Itu dulu Pak Jokowi membuat istilah revolusi mental.
Ya nggak tahu itu berhasil apa tidak, kelihatannya tambah remak semua gitu. Ats-tsawrah al-fikriyah atau revolusi pemikiran atau revolusi mental, revolusi akhlak, itu simbolnya kitab suci. Nah, kemudian timbangan apa? Maksudnya setelah orang tercerahkan, setelah orang memperoleh pengetahuan yang memadai, baru ditegakkan keadilan. Yang melakukan pelanggaran dihukum, yang melakukan kesalahan diberi sanksi. Kalau di dunia kita, undang-undang itu ya, sebelum diterapkan pasti ada sosialisasi. Sosialisasi. Kalau orang tidak dicerahkan, tidak diberi pendidikan, kemudian tidak ada mizan, itu apa namanya, timbangan dalam arti menegakkan keadilan, ya kasihan petugas, Pak. Polisi itu kan jumlahnya terbatas. Gini saya kira-kira lebih banyak mana petugas keamanan dengan maling lebih banyak, gak ngatasi. Jadi masyarakat dicerahkan, masyarakat diberi wawasan bahwa ini tidak baik, itu tidak baik. Nah, baru yang terakhir itu besi, bukan seperti tadi saya katakan mikul linggis, itu bukan. Hukum diterapkan tanpa pandang bulu. Ibarat pedang itu ya, ke bawah tajam, ke atas juga tajam. Makanya simbol keadilan kan timbangan, terus yang di tengah-tengahnya itu ada pedang, bukan golok. Kalau golok kan tajamnya ke bawah, ke atas tumpul, tapi pedang yang dua sisinya tajam. Siapapun tanpa pandang bulu. Nah, kembali kepada ayat ini. Ya ayyuhal muddatsir, hei orang-orang yang berselimut. Memang makna lahiriahnya adalah selimut yang dikenakan orang saat ia kedinginan. Apalagi di negara subtropis ya, seperti di Arabia, yang kalau musim panas bisa sangat panas, kalau musim dingin bisa sangat dingin. Nah, kita terbiasa hidup di negara tropis yang tidak pernah merasakan yang ekstrim-ekstrim seperti itu. Saya pernah pergi ke dataran tinggi di Tiongkok sana, di provinsi Xi'an namanya. Itu provinsi yang sekitar 60% penduduknya beragama Islam, bukan provinsi ya, kota. Masuk sana itu awal musim semi, masih merasakan suhu di bawah 0 derajat, minus 1 derajat. Padahal musim semi. Saya tanya sama pemandunya itu, nah kalau musim dingin gimana? Nah kalau musim dingin Pak, ya jalan ini warnanya putih semua, penuh dengan salju. Pasti orang berselimut. Tapi di sini juga memiliki makna majazi. Makna selimut itu adalah selimut kenabian, selimut kerasulan. Hai Muhammad, orang yang telah dipilih oleh Allah sebagai nabi, orang yang telah dipilih oleh Allah sebagai rasul akhir zaman. Kum fa'anzir, bukan saja kum min madja'ika, bangunlah dari posisi berbaringmu itu, bukan itu saja, itu kan makna lahiriahnya. Makna batiniahnya adalah bangkit dalam arti laksanakan perintah Allah, yakni memberi peringatan kepada manusia. Dalam bahasa agama disebut sebagai dakwah. Ayat lain berbunyi wa'anzir ashiratakal aqrabin, as-su'ara. Hei Muhammad,
berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Jadi dakwah awal itu adalah kerabat dekat, dan di situ justru Nabi memperoleh penolakan yang luar biasa. Di antaranya adalah dari pamannya yang bernama Abu Jahal. Keliru, Abu Lahab ya. Kalau Abu Jahal orang Mekah, tokoh Mekah, sebaya dengan Nabi tapi bukan kerabat Nabi. Yang kerabat Nabi itu adalah Abu Lahab, paman beliau. Nabi mengatakan, Nabi memanggil satu persatu, "Hei Bani Abdul Muttalib, hei fulan, dan seterusnya. Apa pendapat kalian sekiranya saya sampaikan bahwa di balik bukit yang saya injak ini ada tentara berkuda yang siap menerjang kalian?" Mereka bilang, "Hei Muhammad, yang saya tahu kamu Al-Amin, orang yang selalu jujur, omongannya pasti bisa dipercaya. Baik, aku sampaikan pada kalian, masuklah ke dalam agama tauhid, tinggalkanlah agama syirik. Kalau kalian tidak ingin mendapatkan azab Allah yang amat pedih nanti pada yaumul akhirah." Wah, mulai gaduh. Wah, pamannya yang bernama Abu Lahab tadi maju. "Ali hadza jama'tana ya Muhammadu, tabballaka, apa hanya untuk urusan remeh-temeh seperti ini kau telah kumpulkan kami? Gampangannya kamu telah menyita waktu yang berharga bagi kami hanya untuk urusan remeh-temeh seperti ini. Taballaka, celakalah kamu." Ya, coro sekarang itu kira-kira Abu Lahab itu misuh-misuh. Maka turun ayat, "Tabbat yada abi lahabi wa tabba, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba." Yang celaka itu adalah Abu Lahab ya. Harta dan segala macam usahanya tidak berguna bagi dia. Sehingga kum fa'anzir itu adalah perintah dari Allah kepada nabinya untuk berdakwah, menyampaikan ajaran agama. Karena ayat Al-Quran ini tidak, ya memang ditujukan kepada Nabi, tapi kan fungsinya adalah untuk semua umat manusia. Sehingga untuk menjadi orang yang tablighur risalah, menyampaikan ajaran agama, haruslah memiliki pengetahuan yang memadai. Tidak saja pengetahuan tentang agama, tapi juga manajemen di dalam mendakwahkannya. Disebut dengan manajemen dakwah atau fiqhud dakwah. Karena Islam memang agama dakwah, agama yang di dalam ajarannya ada perintah untuk menyebarkan agama itu kepada siapa saja. Ayat mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Ud'u, ajaklah, dakwailah orang ila sabili rabbika, untuk masuk ke dalam jalan Tuhanmu. Mafhumnya yang diajak itu adalah mereka yang masih di luar jalan Tuhan. Itulah sebabnya dalam dakwah ada istilah umat dakwah dan umat ijabah.
umat dakwah, mereka yang masih di luar lingkaran agama Islam, diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Mereka yang sudah di dalam lingkaran agama Islam diajak untuk meningkatkan imannya, meningkatkan amal solehnya, untuk selalu konsisten dengan ikrar tauhidnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian ditegaskan bil hikmah, dengan cara-cara yang bijaksana supaya efektif. Kalau cara-caranya tidak bijaksana, bisa ada resistensi, penolakan, bahkan lebih kasar dari itu. Wal mau'izatil hasanati, juga nasihat-nasihat yang indah yang menenteramkan kalbu. Wajadilhum billati ahsan, kalau memang tukar pikiran, kalau memang harus berdebat, laksanakan dengan cara-cara yang paling baik, beradab, bermartabat. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu maka agungkanlah, besarkanlah. Dalam At-Tafasir wal Khawatir yang ditulis oleh Syekh Asy-Sya'rawi dikatakan, maksudnya, hai Muhammad, janganlah kau mengikuti orang-orang musyrikin Mekkah yang mereka mengagungkan berhala-berhala. Janganlah seperti tokoh-tokoh musyrikin yang ada di wilayahmu itu, yang mereka itu mengagungkan sesuatu yang sejatinya tidak pantas dan tidak layak untuk diagungkan, yakni berhala-berhala itu. Yang harus kau agungkan hanyalah Allah. Wa rabbaka fakabbir, tidak semata-mata mengatakan Allahu Akbar, tapi spirit Allahu Akbar itu harus terwujud, terrealisir dalam kehidupan kita. Ya, kita kan berapa kali bilang Allahu Akbar. Sholat saja Allahu Akbar, Allahu Akbar setiap takbir. Apakah takbiratul ihram atau takbir intiqal, takbir perpindahan itu. Belum lagi wirid Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Tapi pertanyaannya, apakah dalam hidup kita ini sudah nyata bahwa kita mengatakan Allah Maha Besar, mengagungkannya? Lah, ini harus diuji. Yang menilai ya diri kita sendiri. Karena para ulama mengatakan makna berhala itu adalah kullu ma yusghilun nasa an dzikrillahi fahuwa sonam, segala sesuatu yang melalaikan orang dari zikir kepada Allah, maka sesuatu itu adalah berhala. Yang melalaikan orang dari melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, maka sesuatu itu adalah berhala. Ya, tentu tidak harus dalam bentuknya yang primitif itu. Ada patung, ada pohon, ada laut, ada gunung, ada linggis disembah orang ya. Tapi berhala kontemporer tidak seperti itu. Bisa saja jabatan kita, harta kita,
pangkat kita, status sosial kita, kekayaan kita, anak kita, istri kita, bahkan hobi kita. Kalau kemudian itu semua menyebabkan seseorang melakukan tindakan, melakukan praktik maksiat kepada Allah, maka semuanya adalah berhala. Misalnya pengen membahagiakan anak istrinya dengan satu tingkat kebahagiaan yang benar-benar didasarkan pada harta, kemudian seseorang atau seorang pejabat berani korupsi. Wah, berarti keluarganya tadi menjadi berhala bagi dirinya. Kenapa? Karena telah menyebabkan dirinya lalai dari mengingat Allah. Ya memang sulitlah kita membayangkan atau bagaimana. Saya baca berita online itu ada seorang mantan bupati di Kutai Kartanegara sana, setelah ditangkap KPK, diperiksa di dalam rumahnya itu ada 91 mobil mewah. Saya tidak tanya kira-kira berapa harganya, cuma kira-kira per tahun pajaknya berapa. Kene bayar pajak 4 juta kadang-kadang rasanya wabot. Setidaknya ya satu mobil mewah itu minimal itu 10 juta, dan itu pasti jauh lebih dari itu. Berarti miliaran dia hanya bayar pajak setiap tahunnya. Lah kok bisa punya mobil mewah sebanyak itu? Apakah dia pedagang mobil? Bukan ya. Ya mungkin kayak hanya untuk menaikkan status sosialnya. Itu katanya Kartolo, bayaramu itu lu piro. Nggak tahu berapa sih bayarannya bupati itu, kok bisa mengkolekting mobil mewah 91. Kata tumpaki bareng lah ya. Padahal ujung-ujungnya kata orang-orang itu, oh ya ujung-ujungnya numpak kendaraan sikil papat rupa menungso, rudo papat rupa menungso, terakhir itu nanti dengan gelar yang legendaris, profesor, doktor, insinyur, terakhir ALM, selesai sudah. Lah inilah makna warabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Secara harfiah, sucikanlah bajumu. Itulah sebabnya dalam sholat salah satu syarat sahnya sholat adalah sucinya pakaian. Ya tentu adalah suci badan dari hadas besar, dari hadas kecil, suci pakaian, suci tempat, menghadap kiblat. Nah, itu namanya syarat sahnya sholat. Tentu di sini ada memiliki makna batiniah. Pakaianmu adalah kehidupanmu. Sucikanlah kehidupanmu. Masuk di dalam satu proses namanya tazkiyatun nafas. Masya Allah, tazkiyatun nafas itu luar biasa dampaknya, membuat orang mulia di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia sangat mulia. Karena di dalamnya ada akhlakul karimah. Orang yang jangankan makan barang haram, barang syubhat saja tidak mau, barang yang remeng-remeng itu loh, tidak mau. Jangankan yang haram, yang remeng-remeng itu tidak mau. Lah padahal kalau kita bicara dalam kehidupan ini kadang-kadang lebih banyak yang remeng-remeng itu. Nah ini yang kemudian diperintahkan oleh Allah agar hamba-hamba ini
mensucikan kehidupannya sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 terkait tugas kerasulan. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Di antara tugas Nabi itu adalah membawa manusia kepada tazkiyatun nafas wa yuzakkihim itu. Karena ada 4 di situ ya. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah ke tengah-tengah umat manusia, maksudnya mengajarkan Al-Quran. Wa yuzakkihim, membawa mereka kepada kehidupan yang suci, maksudnya akhlakul karimah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kandungan isi kitab suci dan sunnah Nabi. Demikianlah yang bisa kita sampaikan ya pada siang hari ini terkait ayat Al-Quran surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat 4. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.